BTTH Kaisar Api, episode 92. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pulau terpencil ini sungguh aneh. Sebenarnya, itu bisa menembus kolam Kaisar Xuanling yang besar ini. Xiaoyan bergumam sendiri sambil berjalan. Sedangkan tuannya, Raja Naga Emas, berubah menjadi kekuatan jiwa dan berdiri di pundaknya. Keduanya berjalan selama beberapa menit, dan mereka juga menemukan bahwa penglihatan mereka menjadi lebih luas. Menurutmu apa itu? Raja Naga Emas juga tampaknya telah menemukan sesuatu, menunjuk ke suatu tempat tak jauh di depannya. Yaitu, jenggot naga kayu, Huo Yuteng. Mulut Xiaoyan juga mengucapkan nama-nama yang familiar. Sebagai seorang apoteker tingkat tinggi, nama-nama bahan obat yang berharga ini telah lama tersimpan di dalam hatinya, demikian pula yang dikatakan Xiaoyan saat pertama kali melihat tanaman-tanaman dengan warna berbeda itu tak jauh darinya. Tempat ini kaya akan begitu banyak bahan obat berharga, ini harta yang langka. Raja Naga Emas pun tertawa pelan. Saat berikutnya, pupil naga Raja Naga Emas juga perlahan menyapu sekeliling, dan setelah tidak menemukan apapun, Xiaoyan juga membiarkan Xiaoyan lewat. Setelah masuk dari prasasti batu di area terlarang, ia pun menyusuri jalan yang melebar bagai ular. Di area terlarang, asap dikelilingi, dan garis pandang sangat berkurang. Namun, saat Xiaoyan semakin dekat, ia juga menemukan bahwa jarak beberapa ratus meter dari jalan setapak telah menghilang tanpa jejak, dan yang ada hanyalah padang rumput yang luas. Di atas rerumputan tersebut terdapat kawasan yang kaya akan bahan obat-obatan, luasnya hanya beberapa meter saja. Kaya. Xiaoyan juga bergumam di mulutnya, lalu tangannya tak diam. Ia mengeluarkan peralatan berharga seperti botol giok dan sekop, lalu berjongkok perlahan, dengan hati-hati mengenali orang di depannya. Negeri yang kaya akan tanaman obat, kelihatannya agak aneh di sini. Raja Naga Emas juga terus melihat sekeliling dan berkata perlahan. Bahkan dengan kekuatan Raja Naga Emas di level setengah abadi, dia tidak dapat merasakan perbedaan apapun di pulau terpencil ini, tetapi satu-satunya kepastian adalah bahwa pulau terpencil ini adalah tempat meteorit itu berada. Alasan mengapa kolam Kaisar Xuanling memiliki kekuatan aneh sebagian besar disebabkan oleh kekuatan meteorit ini. Ambil saja dan pergi cepat. Tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama, kata Raja Naga Emas perlahan. Xiaoyan juga tahu bahwa tempat ini bukanlah tempat untuk tinggal lama, jadi ia segera berjongkok, lalu memegang sekop giok di tangannya, dan dengan lembut berjalan menuju tanaman obat berharga di ladang tanaman obat. Dengan gerakan kecil sekop giok di tangannya, dia menuju ke akar tanaman obat yang berharga. Tanaman obat ini sulit ditemukan di luar sana, jadi jagalah tali silaturahmi, tinggalkan jejak akar tanaman obat ini, agar mampu menghasilkan tanaman obat lain yang berharga. Dengan sedikit gerakan sekop giok di tangannya, ia pun menuju ke akar tanaman obat yang berharga. Sesaat kemudian, tanaman obat itu pun jatuh. Xiaoyan pun bertindak cepat, dan segera mengambil botol giok yang sangat bagus itu dan hendak meletakkannya. Sabu-sabu. Sesaat kemudian, pupil mata Xiaoyan mengecil, lalu tiba-tiba ia menyadari perubahannya. Bang bang bang, suara renyah itu bergema di pulau terpencil ini bagai pecahan kaca. Tempat yang rusak itu adalah saat Xiaoyan menggunakan sekop giok untuk mengeluarkan bahan obat. Xiaoyan juga cukup tak berdaya dalam hal ini. Bahan-bahan obat berharga ini hanya dapat dikeluarkan dengan menggunakan batu giok berkualitas baik, tetapi bahan obat tersebut harus diturunkan dan dimasukkan ke dalam botol batu giok berkualitas baik. Jika tidak, efeknya akan sangat besar pada khasiat obatnya. Namun Xiaoyan juga tidak menyangka bahwa ia baru saja dengan hati-hati melepaskan bahan obat itu, tetapi karena suatu alasan, saat bahan obat itu terjatuh, ia berubah menjadi bubuk. Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar Xiaoyan sebelumnya. Sayang sekali, Xiaoyan juga menggelengkan kepalanya, dan tanpa ragu, dia bergerak menuju ramuan obat lain tanpa ragu-ragu. Sekop giok di tangannya bergerak sedikit, dan pada saat berikutnya, bahan obatnya juga terjatuh. Bang bang bang, suara yang sama bergema lagi di ruangan ini, dan kemudian bahan obat itu pun berubah menjadi bubuk, tanpa jejak kekuatan sedikit pun. Pada saat ini, Xiaoyan juga menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera berhenti, lalu perlahan melihat ke ladang obat yang luasnya beberapa meter di depannya. Pertama kali mungkin hanya sesekali, kedua kalinya tidak mungkin. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, dan sesaat kemudian, ada sedikit keraguan di matanya. Tempat ini seharusnya juga sangat dekat dengan inti pulau, jadi berhati-hatilah.
Setelah memikirkannya, Raja Naga Emas tidak menemukan masalah dan langsung berkata dengan sungguh-sungguh. Sialan, Xiaoyan mendengus dingin, lalu menyimpan benda-benda giok bagusnya. Karena obat di depan Anda tidak dapat diminum. Sebelum penggabungan itu, ditemukan pula bahwa semua jenis tanaman di pulau terpencil ini tidak memiliki jejak kekuatan, lalu apa yang mendukung pertumbuhannya? Energi dalam air laut kolam Kaisar Xuanling begitu kuat, pulau terpencil ini telah menyerap banyak sekali kekuatan, bagaimana mungkin tanaman di atasnya tidak memiliki kekuatan? Kemana perginya kekuatan ini? Rahasia-rahasia ini jelas merupakan rahasia di pulau terpencil ini. Bahkan Yuxuan pun hanya tahu sedikit tentang pulau terlarang ini. Apa itu? Saat berikutnya, Xiaoyan juga tiba-tiba mengangkat kepalanya, lalu menatap dua titik cahaya di depannya. Kedua titik cahaya itu sebenarnya berasal dari dua tanaman obat yang baru saja saya petik. Xiaoyan juga awalnya bingung. Ia tidak menyadari bahwa kedua herba itu berubah menjadi bubuk setelah dipisahkan dari tanah, dan sesaat kemudian hanya tersisa titik cahaya redup. Kini setelah ia tersadar, ia juga menemukan titik cahaya ini. Titik cahaya ini tidak berdaya, tapi aku bisa merasakan hisapan samar keluar. Perasaan itu, sepertinya ada sesuatu di tempat terdalam yang memanggilnya. Xiaoyan juga bergumam pada dirinya sendiri. Ayo pergi. Raja Naga Emas juga menemukan titik cahaya ini. Seketika, napasnya sedikit menyebar, lalu dia perlahan berjalan menuju jalan tanah kosong. Sabu-sabu, Xiaoyan pun tak ragu, api putih susu yang besar perlahan menyelimuti tubuhnya, lalu penguasa kuno api abadi pun ikut tergenggam di tangannya. Jika ada yang salah, akan diambil tindakan. Begitulah cara Xiaoyan dan Raja Naga Emas perlahan berjalan menuju area inti area terlarang. Hanya saja dengan kepergian keduanya, ladang tanaman obat yang semula kosong melompong perlahan menghilang, bahkan jalan dan setiap rumput serta pepohonan di pinggir jalan pun menghilang tanpa jejak. Sialan, Xiao Shu juga mendengus dingin, lalu ia tak kuasa menahan Dafati di sampingnya. Begitu napasnya muncul, Zaidu menyerang naga perak itu. Ho ho ho, raungan naga perak yang menakutkan juga memenuhi ruangan ini. Selain kolam Kaisar Xuanling, kedua saudara laki-laki dan perempuan Xiao Shu juga dihancurkan oleh naga perak, yang sebanding dengan tingkat Do di bintang 7 manusia. Saudaraku, naga perak ini mungkin bukan sesuatu yang bisa kami berdua hadapi. Dafati juga memiliki bekas luka dengan tingkat yang berbeda-beda di sekujur tubuhnya, lalu berkata kepada Xiao Shu. Kalau kita tidak bisa, kita harus melakukannya. Kalau tidak, kita hanya akan punya satu jalan buntu. Xiao Shu juga mengatakannya dengan susah payah. Sesaat kemudian, ia tanpa ragu-ragu, dan menyerang dengan dudu. Di puncak formasi naga 9 ikan, sebuah kekosongan juga perlahan dan menyeramkan menggeliat, dan kemudian sebuah suara yang sangat menyeramkan berkata perlahan, ini benar-benar dua limbah. Brengsek, binatang ini sebenarnya menjadi semakin berani semakin dia bertarung. Tapi ruang ini aneh sekali. Aku tidak bisa menggunakan tubuh Kaisar Doku, dan Dokiku tidak bisa dipulihkan. Xiao Shu juga terengah-engah, lalu berkata. Kedua saudara laki-laki dan perempuan Xiao Shu juga telah menghabiskan banyak waktu bertarung dengan naga perak. Jika kekuatan mereka berdua tidak bagus, saya khawatir mereka akan dipukuli sampai mati oleh naga perak. Sialan, sepertinya naga perak itu siap mengerahkan seluruh kekuatannya. Xiao Shu juga menyadari bahwa terobosan naga perak di depannya telah berhenti, dan kemudian di saat berikutnya, kekuatan level Kaisar Petarung Bintang 7 juga perlahan terpancar. Fluktuasi ini tampaknya merupakan serangan yang kuat. Aku tidak dapat menahannya. Lari sendiri-sendiri. Xiao Shou juga mendengus dingin, lalu mendorong adiknya Dafati menjauh dengan mengesankan. Bum bum bum, keran perak raksasa itu pun perlahan menjauh, bercampur dengan kekuatan penghancur langit dan bumi. Demi kebermanfaatanmu, detik berikutnya, ruang di formasi naga bermain 9 ikan juga perlahan menggeliat. Dalam sekejap, sebuah jubah hitam keluar dari ruang yang menggeliat itu. Sosok misterius bertopi hitam. Dengan munculnya sosok berjubah hitam legam itu, seluruh ruangan sedikit bergetar. Maju. Setelah sosok hitam legam itu muncul, dia juga mengangkat telapak tangan retak yang tersembunyi di balik jubah hitam, dan perlahan mengayunkannya ke arah naga perak yang diselimuti aura pemusnahan. Sabu-sabu, setelah berhadapan dengan kekuatan sosok hitam pekat itu, kekuatan ki tempur perak naga perak itu mundur bagai api kecil yang menghadapi banjir besar. Mati. Sesaat kemudian, sosok gelap itu tidak menarik tangannya, dan ia meningkatkan energi tempur di telapak tangannya, dan energi tempur gelap itu perlahan-lahan menjerat naga perak itu. Di dalam ki pertempuran yang gelap gulita, ada nyala api samar yang menyala di luar ki pertempuran. Ho ho ho, suara Yinlong penuh amarah.
Dua orang di depan mereka baru saja mengendalikannya. Sebagai anggota keluarga naga, sifat arogan mereka tidak akan membiarkan mereka melupakan rasa malu ini. Rasa malu ini harus diredakan dengan membunuh dua orang di depannya. Naga perak menjadi marah, kemudian ikan mas bercorak 1, ikan mas bercorak 2, dan ikan mas bercorak 9 juga perlahan memancarkan cahaya keemasan yang lebih besar, lalu helayan-helayan itu mengalir ke tubuh naga perak. Keras kepala, sosok gelap itu mendengus dingin, lalu meremas telapak tangannya erat-erat, dan api doki hitam legam yang mengelilingi naga perak itu langsung meledak. Bum bum bum, fluktuasi yang mengerikan juga merasuki ruang ini. Beberapa napas berlalu, pusat ledakan juga berantakan, dan kemudian naga perak kehilangan kilaunya dan kembali ke nampan. Pada saat ini, pupil Yinlong juga menghilang, dan ikan mas dengan 1 pola hingga 9 pola perlahan mengelilinginya. Kau berlari cepat, sosok gelap itu mendengus dingin, lalu berhenti menatap naga perak itu. Tuanku, Xiao Shu samar-samar menyadari sesuatu ketika pertama kali melihat sosok gelap itu, jadi tuan ini memberikan naga perak, yang sebanding dengan tingkat kesempurnaan Do di bintang 7 manusia. Setelah mengalahkannya, ia langsung berlutut. Bangun, aku tidak bisa menyalahkanmu untuk itu. Sosok hitam pekat itu juga perlahan menyapu nampan naga perak dan berkata, Tuan, 3 orang dari paviliun dupa pembakaran telah memasuki kolam Kaisar Xuanling. Xiao Shu juga berkata sedikit, pria yang sudah lebih dari cukup sukses. Setelah sosok hitam legam itu selesai berbicara, ia menendang Xiao Shu beberapa meter jauhnya. Kakak, melihat itu, Fatida melirik sosok hitam legam itu dengan sangat marah, lalu bergegas berlari untuk membantu Xiao Shu berdiri. Tuan, Xiao Shu juga tahu bahwa hidup dan mati mereka berdua sepenuhnya ada di tangan orang ini, jadi dia menahan amarahnya dan tidak menyerang. Pergi. Setelah sosok gelap itu selesai berbicara, dia tidak menanggapinya dengan serius, lalu melambaikannya dengan santai, dan sebuah ruang muncul di sebelah formasi 9 ikan bermain naga. Terima kasih, Tuan. Melihat ini, Xiao Shu pun merasa lega, lalu menarik dirinya hingga tewas dan langsung bergegas masuk ke lorong ruang angkasa. Haha, guru ketujuh Sekte Solomon, suatu hari nanti aku, Xiao Shu, akan membuatmu berlutut di kakiku. Ucap Xiao Shu dalam hati ketika ia pergi. Raja Xuanling benar-benar bingung, terlalu merepotkan memintaku datang untuk kelompok kecil yang hanya terdiri dari 3 orang. Setelah sosok gelap itu selesai berbicara, ia perlahan duduk dengan kaki disilangkan. Tapi itu tidak masalah, kali ini, 3 murid paling hebat telah terluka. Mari kita lihat bagaimana kau akan melawan keluarga kerajaan Xuanling kali ini. Karena kau tidak bisa masuk, tetaplah di sini dan tunggu. Hari kau keluar akan menjadi hari kematianmu. Setelah sosok gelap itu selesai berbicara, seluruh ruangan kembali tenang. Sepertinya aneh di sini, suara Xiaoyan juga perlahan muncul di area terlarang. Pada saat ini, Xiaoyan dan tuannya Raja Jinlong hampir memasuki area inti dari area terlarang. Keduanya tidak menemui hal yang aneh sepanjang perjalanan, namun yang membuat Xiaoyan bertanya-tanya adalah semakin ke belakang daerah terlarang itu, semakin kuat pula kekuatannya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menekan Xiaoyan, hatinya bergetar hebat. Xiaoyan melihat ke sekelilingnya, dan terlihat beberapa aliran air kecil yang mengalir perlahan keluar, besarnya seperti lengan. Xiaoyan menghitungnya dengan cermat, dan ada 7 angka. Meskipun saya tidak tahu fungsi ke-7 arus air kecil ini, saya pikir mereka sangat berguna. Hal-hal yang bisa mengalir keluar dari area inti ini jelas bukan hal biasa. Xiaoyan bergumam, dan sesaat kemudian, Xiaoyan juga melihat sekeliling, lalu perlahan berjongkok, mengulurkan jari telunjuknya, dan perlahan-lahan menyelidiki salah satu sungai. Kicengki, tepat setelah jari-jari Xiaoyan menyentuh air sungai yang tak berwarna dan transparan, perasaan nyaman yang tak terlukiskan memenuhi tubuhnya. Sangat nyaman, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Perasaan seperti itu, seolah-olah seluruh tubuh telah dibaptis, tanpa campur tangan dari kotoran apapun, baptisan yang paling murni. Haha, sepertinya kita sudah sampai. Raja Naga Emas pun tersenyum perlahan. Ya, Xiaoyan pun menjawab, jelas, Yu Xuan telah mengatakan sebelumnya bahwa di area terlarang ini, lokasi meteorit berada di area inti area terlarang. Namun, area terlarang ini memiliki banyak perubahan, dan hanya sedikit orang biasa yang bisa memasukinya. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah itu dekat dengan kawasan inti adalah dari kemurnian air sungainya. Semakin murni air sungainya, artinya Anda semakin dekat dengan area inti. Di mana area inti? Xiaoyan juga menatap ke suatu tempat yang tidak jauh, meskipun asapnya tertutup asap dan dia tidak bisa melihat jaraknya,
tetapi Xiaoyan samar-samar bisa menebak di mana itu adalah tempat di mana 7 sungai mengalir, dan itu seharusnya menjadi harta karun yang sebenarnya. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan menerima cincin itu, ada sesuatu yang memancarkan gelombang yang sangat panas, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya dari area terlarang. Xiaoyan juga dengan waspada menyelidiki keadaan sekelilingnya, lalu perlahan berjalan menuju kedalaman area terlarang. Setiap kali Xiaoyan melangkah, ia mendapati ruang di sekelilingnya terbuka, dan asap yang menghalangi pandangannya perlahan menghilang. Hanya saja gelombang teror samar menyebar dari segala arah. Batuk, batuk. Semakin dia berjalan menuju area inti, Xiaoyan juga menemukan bahwa kekuatan misterius itu menekannya dengan sangat tidak nyaman, seolah-olah jiwanya bergetar dan langkah kakinya melambat. Tidak, dengan tekanan yang begitu mengerikan, mungkin ada sesuatu yang misterius di dalam. Xiaoyan juga bergumam, sabu-sabu. Tepat saat Xiaoyan ragu-ragu, seberkas kekuatan keemasan langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan. Xiaoyan melihat lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah kekuatan tuannya, Raja Naga Emas. "Ayo pergi, ini hanya tipuan kecil," kata Raja Naga Emas tanpa peduli sama sekali. Xiaoyan mendengar bahwa, karena masalah telah terselesaikan, dia tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala dan meneruskan perjalanannya. Lagi pula, Raja Naga Emas tuannya akan berkata begitu, dan itu juga sedang berada di puncaknya. Lagi pula, sosok di puncak pertempuran abadi tidak dapat melihat hal-hal ini, bahkan jika Raja Naga Emas tuannya hanya tubuh jiwa, dia bangga pada dirinya sendiri. Dia juga sama sekali tidak khawatir tentang apa yang terjadi di area terlarang ini. Xiaoyan juga tidak punya waktu untuk berpikir, jadi dia buru-buru mengikutinya. Anehnya, sejak kekuatan emas tuannya, Raja Naga Emas, mengalir ke tubuh Xiaoyan, penindasan aneh itu lenyap tanpa jejak. Penataan ketujuh sungai ini tampaknya agak rumit. Xiaoyan berjalan, matanya tidak pernah meninggalkan ketujuh lorong sungai itu, lalu dia berkata perlahan. Mungkinkah ini pengaturan bintang biduk? Suara ragu Raja Naga Emas juga perlahan bergema di telinga Xiaoyan. Bintang biduk. Xiaoyan merenung sejenak, karena meskipun gurunya, Raja Naga Emas, tidak mengatakan apa-apa, Xiaoyan menyadari bahwa ketujuh sungai itu awalnya tampak berantakan. Namun, semakin dalam dan dalam ke area inti, Xiaoyan juga menyadari bahwa aliran sungai yang mengalir dari ketujuh sungai itu perlahan menyatu menjadi sesuatu yang sangat aneh. Dengan persepsinya yang tajam, Xiaoyan juga merasakan gelombang kehancuran. "Aku tidak pernah membayangkan akan ada deretan biduk di sini." Suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan. Bintang biduk. Xiaoyan pun bergumam pada dirinya sendiri, lalu berjalan perlahan tanpa menunggu tuannya, Raja Naga Emas, berbicara. "Hei, tidak mungkin." Xiaoyan hanya berjalan beberapa langkah, tetapi juga menemukan bahwa tidak ada jalan di depan, dan beberapa hal muncul begitu saja. Xiaoyan juga sangat tertekan. Dia baru saja melihat ada jalan ke sini, mengapa tidak ada jalan ke sini saat ini? "Oh, itu biasa. Lihat apa yang ada di bawah kakimu." Raja Naga Emas sama sekali tidak terkejut, lalu berkata perlahan. "Di kakimu." Xiaoyan tiba-tiba menundukkan kepalanya saat mendengar ini. Saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan yang berwarna coklat tua juga menunjukkan sedikit keraguan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Karena pada saat ini, beberapa kolom yang sangat mencolok muncul di bawah kaki Xiaoyan. 1, 2, 7. Apa-apaan ini? Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Jangan khawatir, ini hanya cara pertahanan yang sangat sederhana. Bintang biduk, bahkan di zaman kuno, tampak sangat terbatas jumlahnya. Tetapi setiap kali biduk muncul, itu berarti ada harta karun di sini. Tetapi jika Anda ingin memecahkan biduk dan memasuki tempat di belakang Anda, jika tidak ada bakat luar biasa atau seseorang yang tahu cara memecahkan biduk, maka hanya ada satu konsekuensi. Penolakan biduk dipicu secara gegabah, sehingga mengaktifkan kekuatan pelindung biduk. Bintang biduk ini mengandung kekuatan bintang-bintang, jadi bahkan pembangkit tenaga listrik setingkat Do di bintang 8 pun tak mampu berjalan-jalan di bintang biduk ini." Raja Naga Emas juga menyipitkan matanya dan perlahan menatap 7 pilar cahaya yang berjajar di bumi. 7 berkas cahaya itu tersusun seperti biduk, tetapi anehnya di sini tidak ada jalan, dan di bawah 7 berkas cahaya itu mengalir air yang sedikit lebih lemah. Airnya mengalir keluar perlahan, dan memiliki skala yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Anda harus tahu bahwa lorong yang dilihat Xiaoyan di pintu masuk prasasti batu di area terlarang itu seukuran lengan, dan di bawah 7 sinar cahaya di depannya, aliran airnya sangat lemah sehingga tidak dapat dideteksi oleh mata telanjang, tetapi berkat kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar, jadi tidak luput dari pandangan Xiaoyan. Sungai di luar itu seukuran lengan.
Dibandingkan dengan sungai di depannya, jelas tidak setinggi itu. Air sungai di luar lebih seperti telah diencerkan, dan air sungai yang hanya seukuran jarum di bawah 7 sinar cahaya di depan Xiaoyan juga mengandung kekuatan yang sangat murni. Terlebih lagi, Xiaoyan tahu bahwa jika dia bisa disebut harta karun oleh tuannya Raja Jinlong, yang selalu menjadi tuan dan tuan, maka benda-benda di area inti area terlarang mungkin cukup berbobot. Susunan biduk, bahkan pemahamanku tentangnya hanya terbatas pada buku. Tapi, Raja Naga Emas juga berjongkok dan menatap 7 sinar cahaya sebelum perlahan membuka mulutnya. Tapi sepertinya hal ini tidak sulit. Raja Naga Emas pun tertawa. Saat berikutnya, suara Raja Naga Emas baru saja selesai berbicara, dan telapak tangannya juga menghadap salah satu dari 7 sinar cahaya. Bum bum bum, Raja Naga Emas mengambil salah satu dari 7 sinar cahaya dan memindahkannya ke tempat lain. Bum bum bum, tepat ketika Raja Naga Emas hendak memindahkan sinar cahaya itu, di depan Xiaoyan, sebuah lorong seperti jurang tiba-tiba terbelah. Mendengus, Xiaoyan pun menelan ludahnya dengan susah payah, lalu menatap tuannya, Raja Naga Emas, dan jelas terlihat raut wajah yang sangat khawatir di matanya. Jangan khawatir, meskipun aku hanya melihatnya di buku, aku juga melihat Tuosha melukisnya saat itu, jadi aku menyimpan lukisan ini di hatiku. Raja Naga Emas pun ikut tertawa. Sampai saat ini, Xiaoyan hanya bisa menggantungkan harapan terakhirnya pada tuannya, Raja Naga Emas. Dia pun bergumam pada dirinya sendiri, "Guru, saya harap Anda tidak menipu saya." Sabu-sabu, seberkas cahaya lain bergerak, dan sesaat kemudian, ruang di depannya juga memanas hebat, jelas kali ini api. Sabu-sabu, seberkas cahaya segera bergerak, dan dalam sekejap, ruangan itu dipenuhi aroma yang menggoda. Jika Anda lengah, Anda mungkin akan tersesat oleh aroma ini. Miliki. Beberapa menit telah berlalu, dan Raja Naga Emas tampaknya telah selesai menduduki peringkat ke-9 biduk. Saat berikutnya, Raja Naga Emas juga perlahan-lahan memompa energi dendam emas ke seluruh tubuhnya, lalu berteriak keras, "Kalau kau tidak membukanya sekarang, kapan lagi kau akan menunggu?" Dengan dengusan dingin tuannya, Raja Naga Emas, 7 sinar cahaya di tanah juga memancarkan sinar cahaya yang sangat menyilaukan. Cahaya yang menyilaukan itu terus naik, dan saat berikutnya ia menutupi tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada, lalu 7 berkas cahaya itu perlahan bergerak. Saat berikutnya, ia juga berputar tiba-tiba, lalu perlahan-lahan muncul di dinding tak berwarna dan transparan di depan Raja Naga Emas. Diikat dengan kejam, awalnya, Xiaoyan tidak menyadari bahwa di belakang gurunya, Raja Naga Emas, hanya ada sesuatu yang tak berwarna dan transparan. Baru sekarang ia tahu bahwa itu adalah dinding tak berwarna. Bang bang bang, dengan suntikan 7 sinar cahaya ke dinding yang tak berwarna dan transparan itu, dinding tak berwarna dan transparan yang menghalangi jalan itu seakan mengeluarkan suara pintu terbuka, lalu perlahan terbuka. Sabu, 7 sinar cahaya itu tiba-tiba berubah menjadi meteor, lalu menghilang tanpa jejak. Namun, Xiaoyan tidak repot-repot memeriksa di mana ketujuh sinar itu berada. Karena, seiring terbukanya dinding bening dan transparan itu, beberapa benda pun muncul ke permukaan. Dor, dor, dor. Di bawah suntikan 7 sinar cahaya, dinding yang tak berwarna dan transparan itu perlahan menyebar ke kedua sisi, memperlihatkan wujud aslinya. Saat berikutnya, Xiaoyan juga membelalakkan matanya dengan ganas, menatap pemandangan di balik dinding yang tidak berwarna dan transparan itu. Melalui dinding yang tak berwarna dan transparan, yang menarik perhatian adalah daratan yang sangat datar. Luas daratannya sekitar beberapa ratus meter. Beberapa granit yang cukup halus di tanah juga membuka jalan untuk jarak beberapa ratus meter. Sungguh indah, dan ada bangunan yang sangat mencolok di atas tengah daratan yang menarik perhatian Xiaoyan. Itu adalah benda misterius yang menggantung di udara. Benda itu berbentuk bulat dan berukuran sekitar 1 zang. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zong Wen Wang O, Hi gelombang 8 gelombang M. Yang paling aneh, di atas benda melingkar itu, ada batu misterius yang besarnya cuma seukuran telapak tangan. Batu itu perlahan berputar, memancarkan kecemerlangan yang sangat istimewa, dan kecemerlangan itu terus menyebar kemana-mana. Saat Xiao melihat batu misterius itu untuk pertama kalinya, pupil matanya mengecil, dan detak jantungnya bahkan menjadi kencang. Batu misterius di depanku, jika aku tidak salah menduga, itu pasti meteorit yang dikatakan senior Yusuan. Xiaoyan ikut bergumam. Xiaoyan mengingatku dengan jelas, meteorit misterius ini menciptakan kekuatan Plantian Muyu mereka dan kekuatan keluarga kerajaan Xuanling saat ini. Namun, Xiaoyan tidak memasuki tempat manapun dengan gegabah, karena Xiaoyan juga merasakan dalam kegelapan,
gelombang menakutkan yang samar di batu misterius itu juga perlahan terpancar, dan sepertinya mengelilingi jarak 10 meter. Jika Anda masuk dengan gegabah, saya khawatir Anda tidak akan bisa makan dan pergi. 5. Namun, Xiaoyan saat ini hanya berjarak 10 meter. Benda ini, bahkan aku, tidak bisa melihat kekurangannya. Tepat saat dinding transparan tak berwarna itu pecah, Raja Naga Emas tiba-tiba mundur beberapa langkah dan datang ke sisi Xiaoyan, lalu Raja Naga Emas memancarkan cahaya keemasan. Long Tong juga perlahan mengalihkan pandangannya ke ruang di depannya. Ingat, Senior Yusuan pernah berkata bahwa bahkan dia sendiri tidak tahu asal-usul meteorit misterius ini, tapi satu-satunya yang pasti adalah meteorit misterius ini memiliki sejarah yang panjang, kata Xiaoyan. Batu misterius ini sepertinya mengandung beberapa kotoran misterius. Jika benda-benda ini digunakan untuk tempur, benda-benda ini juga sangat berguna. Xiaoyan juga menemukannya setelah beberapa penjelajahan. Yu Xuan benar, meteorit misterius ini memang mengandung kekuatan yang sangat misterius, dan pembentukan kolam Kaisar Xuanling kemungkinan besar juga berkaitan dengan meteorit ini, kata Raja Naga Emas. Tapi meski begitu, fluktuasi di dunia luar tidak diragukan lagi melemah dan terlalu encer. Xiaoyan juga melihat meteorit misterius di antara 5 benda bulat itu sekilas, lalu berkata, "Sabu-sabu." Saat berikutnya, Xiaoyan hendak mengatakan sesuatu, cincin Kaisar Yan di tangannya tiba-tiba bersinar terang. Seketika, sebilah pedang merah menyala muncul. Ia tetap di sisi Xiaoyan, perlahan menatap meteorit misterius itu. Getaran yang sangat rakus juga terpancar dari pedang peri itu. Pedang merah menyala ini diperoleh di alam rahasia misterius di hutan mayat sebelumnya. Meskipun merupakan pedang abadi, pedang itu tetap rusak, jadi pedang abadi itu belum pernah digunakan. Awalnya, Xiaoyan menggunakan penggaris. Aku sudah terbiasa, dan berkat kekayaan pedang abadi inilah Xiaoyan masih mengerti. Xiaoyan juga merasa ada sesuatu yang hilang dari pedang abadi itu, dan dia juga tidak pernah mengeluarkannya setelah hutan mayat neraka. Aku tidak menyangka pedang peri ini muncul saat ini. Xiaoyan juga bergumam. Jelas, ketika memasuki area terlarang ini sebelumnya, ada fluktuasi yang sangat hebat di cincin itu, dan sekarang saya pikir itu seharusnya pedang peri ini. Ini adalah pedang abadi, meskipun tidak lengkap, nilainya sangat besar. Ini adalah hal strategis yang dapat menentukan hasil pertempuran. Bayangkan saja, di antara para petarung hebat selevel, kekuatan keterampilan bertarung dan senjata mereka sendiri sebanding dengan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka memiliki pedang abadi selevel, maka saya khawatir Colorless tak terkalahkan. Pedang abadi ini memiliki fluktuasi yang sangat hebat. Xiaoyan juga perlahan mengalihkan pandangannya dari meteorit misterius itu, lalu perlahan menatap pedang abadi di depannya. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari pedang peri, fakta bahwa pedang peri ini telah mengirimkan 3 prajurit abadi yang kuat dapat melihat kengerian pedang peri ini, tetapi meskipun itu hanya produk setengah jadi, tetapi bahkan Long Yi cukup takut. Long Yi, apa asal-usul pedang abadi ini? Xiaoyan pun dengan lembut menyentuh penguasa kuno api abadi di tangannya, lalu bertanya. Jangan tanya aku, ketika pedang peri ini ditempa dulu, memang mengejutkan, tapi belum ditempa. Atau mungkin belum disucikan, kata Long Yi dengan nada tidak senang. Tetapi tidak mengherankan bahwa ketika Long Yi dikepung oleh pedang abadi ini selama ribuan tahun, jika pedang abadi ini begitu sederhana, itu tidak akan cukup untuk membiarkan 3 petarung abadi besar pergi bersamanya. Tapi melihat penampilannya, pedang peri ini jelas sedang memikirkan meteorit misterius itu. Mungkin dia ingin menggunakan meteorit misterius itu untuk menyelesaikan langkah terakhirnya, kata Long Yi perlahan sesaat kemudian. Konon pedang abadi yang sesungguhnya itu bijaksana, mengapa aku tidak merasakan nafas dan kekuatan apapun pada pedang abadi ini? Xiaoyan pun bicara perlahan. Bas, Xianjian juga terus mengeluarkan beberapa suara yang sangat samar, lalu perlahan masuk ke dalam pikiran Xiaoyan. Dia benar-benar ingin melahap meteorit misterius ini. Sesaat kemudian, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, dan dia menatap pedang abadi di depannya, yang dikelilingi aura merah menyala. Setelah beberapa saat terkejut, Xiaoyan pun kembali tenang, lalu perlahan menatap pedang peri ini. Pedang abadi saat ini bersinar dengan cahaya merah menyala, dan bayangan pedang berbentuk naga misterius perlahan muncul di tubuh pedang abadi, seperti bayangan naga yang hidup. Dari pintu masuk prasasti batu di area terlarang, pedang abadi perlahan memancarkan fluktuasi yang sangat panas, dan ketika sampai di area inti area terlarang, fluktuasinya semakin kuat. Sebaliknya, Xiaoyan selalu merasa bahwa tampaknya ada sesuatu di pulau terpencil ini yang memiliki daya tarik fatal bagi pedang abadi ini. Pedang, sarung dan badannya dapat disebut pedang sungguhan.
Hanya saja pedang peri ini, Xiao Yan tidak memiliki jejak sarungnya di alam rahasia itu, dan dia langsung menjadi sedikit termenung. Bang! Fluktuasi pada pedang abadi itu semakin intens, dan sesaat kemudian, Xiao Yan tak ragu lagi, menggenggam pedang abadi itu dengan satu tangan. Kalau tidak, Xiao Yan juga khawatir pedang abadi itu akan menembus dan terbang ke dalam radius 10 meter meteorit misterius itu. Bahkan gurunya, Raja Naga Emas, akan kesulitan menyadari keanehan di sini, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa tempat di mana meteorit misterius ini berada pasti tidak sederhana, jadi dia tidak berani bergerak sedikit pun. Fluktuasi ini bukan pertama kalinya Xiao Yan memegang pedang peri ini. Ia ingat pertama kali ia menaklukkan pedang peri ini adalah di alam rahasia hutan mayat Yin, dan Xiao Yan juga tidak menemukannya saat itu. Fluktuasi aneh apa yang dimiliki pedang peri ini? Saat pertama kali memegang pedang peri ini, saya merasa pedang peri ini belum lengkap, jadi Xiao Yan pun menyimpannya. Perhatiannya pun berkurang, namun kini ada beberapa fluktuasi aneh pada pedang peri ini. Xiao Yan baru saja memegang pedang abadi, dan saat berikutnya, suaranya juga tiba-tiba berubah menjadi merah oleh pedang abadi. Sabu-sabu, suhu mengerikan itu pun langsung muncul dari pedang peri. Lalu perlahan-lahan berbicara tentang gagangnya, ia menyerbu ke tubuh Xiao Yan dengan panik. Sepertinya pedang abadi tidak mengaktifkan kebijaksanaannya setelah pertama kali kau peroleh di alam rahasia itu. Saat kau meminjamkan monumen 9 jiwa untuk melawan Kaisar Hantu Kembar, kebijaksanaan spiritual pedang peri ini seharusnya telah dibuka olehnya. Raja Naga Emas pun seakan menyadari keraguan Xiao Yan, lalu berkata, Xian Jian, benar saja, dia sudah memiliki kebijaksanaan spiritual. Xiao Yan juga sangat gembira saat mendengar ini. Bum bum bum, suhu yang sangat panas pertama kali muncul dari pedang itu, dan sesaat kemudian langsung memenuhi tubuh Xiao Yan. Meskipun suhu yang mengerikan ini sangat panas, tentu saja itu bukan masalah bagi seseorang seperti Xiao Yan yang telah menelan dan menggabungkan 23 jenis api. Namun, setelah itu, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah Xiao Yan menahan suhu pedang abadi itu juga menjadi sunyi. Beberapa napas berlalu, dan kekuatan hisap yang sangat besar muncul dari pedang abadi, dan target hisapan itu adalah Doqi di tubuh Xiao Yan. Sialan, Xiao Yan juga menemukan tujuan pedang abadi ini untuk pertama kalinya, dan kemudian tiba-tiba melepaskan diri. Namun, yang tidak diduga Xiao Yan adalah karena dia memegang pedang peri, keduanya tampak terikat secara paksa. Tidak peduli seberapa keras Xiao Yan berjuang, pedang abadi ini melekat erat di tangannya seperti gunung. Jangan panik, biarkan saja. Tepat ketika Xiao Yan sedang terburu-buru dan hendak menggunakan kekuatan jiwanya yang besar untuk memutus hubungan antara dirinya dan pedang peri ini, gurunya, Raja Naga Emas, sepertinya telah menemukan sesuatu dan berkata sambil tersenyum. Ya, biarkan saja dia menghisap dan lihat seberapa banyak yang bisa diserapnya. Saat berikutnya, penguasa kuno api abadi juga perlahan menyala, dan Long Yi juga muncul. Ini, apa yang terjadi? Xiao Yan pun menghentikan gerakan tangannya saat mendengar kata-kata mereka berdua, dan membiarkan pedangnya menyerap semangat juang di tubuhnya. Namun, Xiao Yan bisa merasakan Doqi di tubuhnya perlahan mengalir ke pedang abadi ini. Pedang abadi ini bagaikan lubang tanpa dasar, menyerap kekuatan dari perpaduan 23 api berbeda di tubuh Xiao Yan tanpa rasa khawatir. Ini seharusnya menjadi area inti. Untuk mencegah perubahan apapun, singkirkan keong itu, kata Raja Naga Emas. Ya. Xiao Yan mendengar kata-kata itu dan perlahan mengeluarkan suara keong bernama Hai. Meskipun Xiao Yan hanya tahu bahwa keong itu juga merupakan senjata abadi, tetapi kalau dipikir-pikir, dia juga membutuhkan cara khusus dari klan Tianmuyu untuk menggunakannya, jadi dia tidak memikirkannya. Sabu-sabu, pedang abadi di tangan Xiao Yan menyerap hampir 50% energi dendam Xiao Yan, dan berhenti menyerapnya. Kemudian, seolah-olah ia sudah kenyang, ia masih belum selesai, dan 23 sinar cahaya berbeda muncul di sekujur tubuhnya. Karena kamu sudah kenyang, ayo bekerja. Suara penuh canda pun perlahan muncul di ruangan ini. Kerja, Xiao Yan juga bingung. Jelas, sumber suara itu adalah Raja Naga Emas yang berdiri di depannya. Suara Raja Naga Emas baru saja jatuh, dan pedang peri di tangan Xiao Yan tampaknya memiliki kecerdasan untuk memahami suara manusia. Apa kau masih mau lari kalau sudah kenyang? Meskipun Xiao Yan tidak tahu mengapa gurunya, Raja Naga Emas, melakukan ini untuk sementara waktu, dia pasti punya alasan untuk melakukan ini, dan dia segera menghentikannya. Kaisar Yanji ini adalah peninggalan Kaisar Tuogu, dan Xiao Yan menerima warisan Kaisar Tuoluo kuno, sehingga menembus batas Kaisar Do. Kaisar Tuoshe kuno ini juga mengatakan bahwa ia adalah guru Xiao Yan.
Raja Naga Emas ini adalah saudara Kaisar Tuo Shegu, dan dalam hal senioritas, ia secara alami adalah gurunya sendiri. Jadi Xiaoyan juga memiliki kendali penuh atas cincin Kaisar Yan ini. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa cincin api Kaisar ini jelas tidak sederhana, karena kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini berada di puncak tingkatan fana alam Kaisar dan kekuatan jangka menengah Kaisar Do Bintang 4, saya khawatir cincin api Kaisar ini hanya sebagian kecil dari pengetahuannya. Menurut dugaan Xiaoyan, cincin Kaisar Yan ini secara bertahap akan muncul seiring bertambahnya kekuatannya, dan banyak misteri akan secara bertahap terungkap. Lagi pula, kebanyakan cincin itu hanya bisa menyimpan beberapa ramuan obat dan kebutuhan sehari-hari. Lagi pula, benda-benda itu sudah mati. Soal senjata, hanya ada sedikit cincin yang bisa menampungnya. Belum lagi itu adalah senjata tingkat peri seperti Xiaoyan, jadi Xiaoyan juga menyimpulkan bahwa cincin Kaisar Yan ini tidak sederhana, tetapi itu bukan tempat untuk membahas cincin Kaisar Yan, potong ide pedang abadi untuk melarikan diri ke cincin api Kaisar. Xianjian juga tampaknya merasakan gerakan Xiaoyan, dan langsung terbang ke tanah, seperti balon kempes. Kamu masih memiliki pedang abadi ini. Xiaoyan juga tidak berdaya dalam hal ini, pedang abadi di depannya seperti bayi kecil, cukup keras kepala. Haha, sepertinya kamu sangat tertarik dengan batu di dalamnya. Jika kau membantu kami melewati sini, maka batu itu akan diberikan kepadamu, kata Raja Naga Emas perlahan. Benarkah? Amarah genit perlahan terpancar dari pedang abadi itu.